Tuhan yang mencukupkan. Dalam hidup, kita sering berhadapan dengan masa-masa yang tidak mudah. Ada masa ketika kita kuat, ada masa ketika kita lelah. Ada hari di mana semuanya terasa cukup. Namun, ada juga hari ketika kita merasa kekurangan. Kekurangan secara finansial, kekurangan kekuatan, kekurangan pengharapan. Di tengah semua itu, Rasul Paulus memberikan sebuah janji yang luar biasa bagi kita, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Ini bukan janji sembarangan. Ini adalah deklarasi iman bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mencukupkan. Untuk memahami kedalaman ayat ini, hari ini kita akan merenungkan 3 kebenaran yang penting. Yang pertama, Allah mengetahui keperluan kita. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan kita perlu melihat fakta penting, yaitu Tuhan tidak mungkin mencukupi sesuatu yang tidak Dia ketahui. Kabar baiknya adalah Tuhan mengetahui setiap detail hidup kita. Dia tahu kebutuhan yang kita ucapkan dalam doa, dan bahkan kebutuhan yang tidak sanggup kita sampaikan dengan kata-kata. Matius 6 ayat 31 dan 32. Sebab Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat mengetahui keadaan kita. Dia bahkan lebih tahu apa yang kita perlukan daripada diri kita sendiri. Kisah Elia di Sungai Kerit, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ketika terjadi kelaparan besar di Israel, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sungai Kerit. Di sana, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Burung gagak membawa roti dan daging untuk Elia, dan sungai menyediakan air baginya. Di tengah kondisi yang mustahil, Tuhan menunjukkan bahwa pemeliharaannya tidak tergantung situasi. Jika alam dan burung gagak saja dapat Tuhan pakai, apalagi hidup kita. Yang kedua, Allah mencukupi dengan cara yang tidak terduga. Setelah kita memahami bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita, sekarang mari kita belajar bahwa cara Tuhan bekerja seringkali berbeda dari cara kita berpikir. Kita mungkin menunggu pintu tertentu terbuka, tetapi Tuhan bisa membuka pintu lainnya. Seringkali Tuhan mencukupi dengan cara yang sama sekali tidak kita bayangkan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Efesus 3 ayat 20. Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini membuktikan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih besar daripada perkiraan kita. Kisah janda Sarfat, 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. Ketika Sungai Kerit mengering, Tuhan mengirim Elia ke rumah seorang janda miskin di Sarfat. Wanita ini hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, cukup untuk 1 kali makan sebelum mati. Namun, ketika Elia meminta ia membuatkan roti, wanita itu taat. Dan apa yang terjadi? Tepung itu tidak habis, minyak tidak berkurang, hingga masa kelaparan berakhir.
Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita menyerahkan yang sedikit kepada Tuhan, Dia sanggup mengubahnya menjadi cukup, bahkan berlimpah. Poin yang ketiga, Allah mencukupi ketika kita hidup dalam kerajaan-Nya. Setelah melihat bagaimana Tuhan tahu kebutuhan kita dan bagaimana Dia bekerja melalui caranya yang ajaib, sekarang kita perlu melihat bagian kita sebagai orang percaya. Pemeliharaan Tuhan tidak hanya berbicara tentang tangan Tuhan, tetapi juga tentang hati kita. Ketika kita mengutamakan kerajaan-Nya, kita menempatkan diri dalam aliran berkat-Nya. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Jemaat Filipi memberi kepada Paulus dengan hati yang tulus meski mereka sendiri kekurangan. Karena itulah Paulus berkata kepada mereka, Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Kisah 5 roti dan 2 ikan dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Ketika ribuan orang lapar berkumpul, murid-murid berkata, "Kita tidak punya cukup makanan." Dan Yesus berkata, "Bawa ke sini apa yang ada." Murid-murid menyerahkan kepada Yesus 5 roti dan 2 ikan. Dan yang terjadi adalah mukjizat. Semua orang makan sampai kenyang dan sisa makanan pun banyak, 12 bakul, lebih banyak dari sebelumnya. Inilah gambaran hidup dalam kerajaan Allah. Apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, Dia sanggup mengubahnya menjadi berkat yang tidak hanya cukup untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Filipi 4 ayat 19 mengingatkan kita bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan sanggup mencukupkan dengan caranya. Tuhan menambahkan ketika kita mengutamakan kerajaan-Nya. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Area mana dalam hidup kita yang terasa kekurangan? Bagian mana yang sulit kita percayakan kepada Tuhan? Maukah kita menyerahkan 5 roti dan 2 ikan versi kita kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang cukup. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau sanggup bekerja dalam cara-Mu yang ajaib. Dan Engkau memberkati hidup kami ketika kami mengutamakan Engkau. Ajari kami percaya sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.